Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Kasus Senturi. Siapa yang buang badan? Pak Kwik tadi menguraikan 19 poin ya. Dan itu untuk menutupi kerugian-kerugian sebelumnya. Termasuk kredit macet. Yang Pak Kwik catat kredit macet seberapa besar dan siapa pelakunya? Kredit macet dalam Bank Piko terdapat kredit macet yang diberikan kepada PT Texmaco. Yang selanjutnya ditukarkan dengan medium, jumlahnya tidak ada. Kredit diberikan kepada 11 debitur yang diduga terkait dengan Bank Senturi, jumlah seluruhnya 453,1 miliar rupiah yang akhirnya diakui sebagai kerugian setelah diserahkan kepada LPS. Pak Kwik tadi mengatakan bahwa 6,7 itu habis untuk nutup lubang-lubang itu. Sementara di pihak lain juga ditemukan data bahwa Budi Sampurna punya simpanan di situ 180 juta dolar atau 2 triliun. Itu cair setelah ada bailout. Ya. Artinya tidak hanya untuk nutupin utang. Bukan. Tapi menyelamatkan juga Budi Sampurna punya deposito di sana 69 juta dolar. Dari 69 juta dolar, 19 juta dolar digelapkan oleh Dewi Tantular. Ketika sudah mulai tidak bisa membayar, pimpinan dari Bank Senturi sudah merasa ini akan bangkrut. Kalau akan bangkrut supaya seluruh deposito Budi Sampurna itu bisa diganti oleh pemerintah, maka dipecahlah menjadi 247 miliar. Akan tetapi Budi Sampurna menolak. Budi Sampurna mengatakan saya tidak pernah mendepositkan dengan biliat. Oleh karena itu dikembalikan lagi. Jadi biliatnya tidak jadi, tetapi no problem. Oleh karena pada akhirnya LPS disesatkan dengan setahap demi setahap, setapak demi setapak memberi informasi yang sebenarnya sampai 6,7 triliun sehingga uang itu cukup untuk mengembalikan semua depositonya Budi Sampurna dan deposito bagi sebuah orang, termasuk mengembalikan semua uang yang digelapkan oleh HAW dan RAR, dua pemegang saham asing, dan Robert Tantular. Pak Kwik dengar juga nggak ada uang yang keluar 1 triliun pada hari Sabtu dan Minggu malah? Oh iya, jadi dalam hal itu dikatakan demikian. Ketika ada rapat yang harus memutuskan bailout, itu dihitung-hitung bailout itu akan ada yang tidak terbayar kalau tidak ditambah. Jadi harus dinyatakan ditambah, fakta itu dibuka bahwa karnya untuk memenuhi kar harus tambah sekian triliun. Itu kejadiannya pada hari Sabtu dan Minggu. Kar hanya bisa memburuk kalau ada pengeluaran uang. Akan tetapi hari Sabtu dan Minggu tidak ada pengeluaran uang, kok kar bisa memburuk? Berarti kar itu dibuat memburuk atau ada salah judgment sebelumnya yang baru dibuka judgment itu pada hari Minggu dan pada hari Sabtu dan Minggu. Dan itu dibuka juga pada waktu setelah diserahkan kepada LPS. Semua yang rugi adalah LPS, yang bertanggung jawab adalah LPS. Lalu sekarang menjadi tanda tanya, bosnya LPS siapa? Bosnya LPS bukan Bank Indonesia, bukan pemerintah. Jadi bosnya LPS adalah presiden. Apa boleh dikatakan demikian? Pak Kwik tadi juga mengatakan bahwa bank ini memang dari mergernya udah direkayasa atau udah direncanakan lah memang untuk dirampok. Indikasi mana tuh Pak Kwik bisa menyimpulkan? Dari yang 19 ini atau ada indikasi yang Pak Kwik yang tahu? Termasuk di dalam 19 ini, akan tetapi dari 19 poin ini ada satu faktor yang sangat aneh.
Jadi Bank Senturi itu membeli surat-surat berharga dalam valuta asing yang jumlahnya tidak kira-kira besarnya. Apa artinya? Artinya bank yang tugasnya, fungsinya adalah mengumpulkan dana masyarakat yang merupakan tabungan orang-orang pribadi supaya dipakai oleh dunia usaha dan membangun ekonomi Indonesia. Uang itu dipakai untuk membangun ekonomi di luar negeri, untuk memberi utang kepada perusahaan-perusahaan di luar negeri. Itu kan sama sekali tidak masuk akal. Kalau toh demikian, itu berarti adalah suatu tindakan yang luar biasa. Jadi by design uang dipakai untuk yang lebih hebat lagi. Bank Senturi itu mempunyai zero coupon bond dari pemerintah Amerika Serikat, yang berarti Bank Senturi memberi kredit kepada pemerintah Amerika Serikat, di mana pemerintah Amerika Serikat tidak perlu membayar bunga karena zero coupon. US Treasury bond, zero coupon. Nah, setiap kali terjadi SSB falas, surat berharga yang banyak sekali, pada akhirnya ketika harus diuangkan oleh karena perlu dikembalikan ke Indonesia, hilang. Nilainya kurang. Obligasi Republik Indonesia, menurut Bank Senturi, saya punya obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, oleh Bank Indonesia, tim pengawas Bank Indonesia dinilai 0. Loh, Republik Indonesia mengeluarkan surat utang di luar negeri laku keras kok. Oleh Bank Indonesia sendiri dinilai 0. Jadi terjadi keanehan-keanehan yang luar biasa yang dibiarkan terus sampai meledak. Setelah meledak tahun 2000 bulan, setelah tidak tahan lagi, lalu dikatakan sistemik. Kalau tidak sekarang juga, tidak menit ini juga, maka akan terjadi krisis ekonomi. Perekonomian hancur lebur. Apa ukurannya? 98 katanya, mirip. 98 itu pertumbuhan PDB-nya minus 13%. 2008 plus 53%. Para pengusaha di tahun 2007-2008, kami yang sering berhubungan dengan pengusaha, tidak ada satu yang gugup, tidak ada satu yang genting. Ketika menerima Bank Senturi, menonton Bank Senturi di televisi, di DPR, bagi mereka adalah sebuah entertainment yang menarik. Apalagi ini, apalagi. Tidak ada satu yang gugup ketika itu. Toh dikatakan psikologis, suasana genting, sudah ada begini, sudah ada begitu. Bagaimana mungkin seorang Budiono bisa mengatakan yakin, hakul yakin, keyakinan saya pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Nah, kalau yang dipakai faktor psikologis seperti yang saya katakan kemarin di pengadilan, saya dalam mimbar ini juga mengatakan saya yakin, hakul yakin, tidak ada suasana krisis. Dan keyakinan saya pertanggungjawabkan juga di dunia maupun di akhirat. Iya Pak, tapi apa yang Bapak katakan tadi, bahwa ada pinjaman ke pemerintah Amerika oleh Bank Senturi, ada pembelian surat-surat berharga yang nilainya dilebihin, itu kan kejahatan, katakanlah orang-orang Bank Senturi sendiri yang tidak melibatkan pemerintah sama sekali. Memang akan tetapi perbankan di sini, di seluruh dunia, yang namanya bank itu bukan perusahaan biasa. Yang namanya bank itu sangat vital. Dan bank merupakan bagian dari kebijakan moneter secara keseluruhan. Mengapa? Kebijakan moneter intinya 3. Memainkan jumlah uang beredar. Kedua adalah reserve requirement, giro wajib minimum. Ketiga adalah memainkan tingkat suku bunga. Dan penciptaan uang melalui uang kira terjadi di bank-bank umum. Sehingga bank umum diawasi dengan ketat. Oleh karena itu di dalam Bank Indonesia ada suatu tim yang namanya TPP, tim pengawas Bank Indonesia. Mereka mengetahui on time sebelum 2008. Yang menjadi pertanyaan yang sangat besar, dan untuk ini bukan Pak Budiono, karena Pak Budiono hanya 6 bulan mulai bulan Mei 2008. Yang menjadi pertanyaan besar, mengapa oleh semua gubernur sebelumnya sejak 2002 dibiarkan? Jadi itu tanda tanyanya di situ, karena mereka yang bertugas mengawasi harusnya. Ya. Dan tidak, bagian yang mengawasi, sudah menemukan pengawasan, sudah melaporkan pengawasannya. Tetapi gubernur beserta semua deputi gubernurnya membiarkan. Tidak mengambil tindakan apa-apa terhadap Bank Senturi. Baik Pak, sekarang saya mau pindah ke Pak Fuad Bawazir.
Ada yang Bapak perlu tambahkan dari dua orang pembicara sebelumnya? Saya ini kebetulan mengalami masa zaman dulu BLBI ya. Jadi ketika ada kasus Senturi, saya juga sudah yakin ini penuh dengan bailout, ini penuh dengan rekayasa. Dan rekayasa ini akan mereka yang melaksanakan ini penuh dengan keraguan. Rekayasanya kita sudah tahu tidak akan diulang-ulang mengenai perubahan peraturan Bank Indonesia mengenai KAR yang sudah terungkap jelas. Mereka tidak yakin mencoba mengamankannya dengan perpu di mana ada pasal tidak bisa dituntut. Itu mereka sudah tahu tuh membuat pengamanan dirinya. Ada penyembunyian informasi atau data. Ada argumentasi bank gagal sistemik, ada situasi krisis dan sebagainya yang sudah disampaikan tadi kan Pak Yusuf Kala. Saya kalau boleh nambahkan masalah situasi krisis misalnya yang tadi disampaikan Pak JK, karena sering dikemukakan oleh Pak Budiono maupun Ibu Sri Mulyani bahwa ini seperti krisis 98. Beda tadi seperti disampaikan, kalau saya boleh nambahin saja untuk tidak ngulang. Krisis 98 itu kalau ibarat gempa bumi itu gempanya ada di Indonesia, ini gempanya 2008 itu di Amerika, jauh sekali gitu. Makanya nggak sama, karena itu dilihat aja dulu negatif, pertumbuhannya sekarang positif, dulu inflasi, sekarang inflasi stabil dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu pengandaian yang menurut saya sangat ceroboh gitu ya. Yang dampak sistemiknya juga tadi sudah diulang mengenai udah pakai ilmu yang normal. Untuk mengukur sistemik sudah dipakai faktor psikologi gitu kan. Itu kan udah kehabisan akal sebetulnya. Kan gimana nih Bank Gurem untuk bisa dibilang sistemik gitu loh. Bank ini nasabahnya juga cuma bisa dihitung jari. Budi Sampurna diri-dirinya aja gitu kan dikit. Tapi mau dibikin gagal gitu. Ini kan menghina ekonomi Indonesia yang besar. Jadi bikin aja lah seperti itu. Faktor-faktor seperti itu. Surat berharga nih. Nah ini yang pertanyaan menarik juga ya. Bahwa ini bank itu karnya itu pada waktu dilaksanakan sudah negatif sebetulnya. Minus pertama pura-pura minus 3,5%. Dalam waktu 3-4 hari jadi minus 35% seingat saya itu kan. Apa betul itu seperti itu? Ini nakal. Karena apa? Sebetulnya ya sudah minus begitu, sudah minus besar. Cuman waktu untuk mengambil keputusan yang dikeluarkan ini informasi baru sedikit. Sudah. Makanya Bu Sri Mulyani bilang, ini saya terjebak nih. Tahunnya saya 632 miliar, ternyata bengkak terus, gitu kan. Tapi ini pun bagi saya, dia nggak bisa lepas tangan gitu. Kan dia boleh menyetop. Sebagai ketua KSSK, stop dong. Kalau sudah tahu sampai 11 kali lipat, jadi 6,7 gitu kan. Nah, hal yang saya kira hal baru itu ya, ada hal yang bagi saya aneh. Misalnya, pada berargumentasi, ini saya sudah lapor kepada presiden, saya sudah lapor kepada wakil presiden. Seolah-olah kalau saya sudah lapor kepada presiden itu berarti sudah sah, sudah legitimate, sudah tanggung jawab. Tanggung jawabnya seolah-olah mau digeser. Ini tidak betul cara-cara seperti itu. Ya, lapor tentu saja atasan juga standar karena akan menjawab yang terbagus sesuai dengan ketentuan aturan main yang berlaku. Itu kewenangan-kewenangan Gubernur BI dan KSSK itu kalau zaman dulu Dewan Moneter. Saya ingin ingatkan waktu zaman BLBI itu, dulu Dewan Gubernurnya juga melaporkan kepada Presiden Soeharto itu. Saya ingat saya kira-kira 24 Desember 97 itu. Tentang dana yang sudah dikucurkan kepada bank-bank yang bermasalah yang mendekati 100 triliun pada waktu itu. Padahal pada bulan September atau Agustus, saya lupa di buku itu, kumpulan sidang-sidang kabinet itu, sudah ada pengarahan. Ini terulang. Ada pengarahan dalam sidang oleh Presiden dengan kesimpulannya adalah hanya bank-bank baik yang tidak melanggar aturan perbankan tetapi mengalami kesulitan likuiditas sementara. Itu yang boleh dibantu oleh BI sebagai the lender of the last resort. Kalau karnya 8%. Ya, enggak ya pada waktu itu ketentuan karnya ada sendiri saya lupa waktu itu yang tahun 97 itu. Tapi akhir 97 itu waktu dilaporkan itu yang dibantu itu bank-bank yang ya kasarnya udah sebagian itu bank-bank brengsek. Yang mestinya sudah ditindak. Tapi karena tidak ditindak malah dikasih kucuran dana. Ini yang disebut dengan istilah tadi moral hazard. Yang lain-lain mendingan gue begitu juga nih. Lumayan dapat bantuan gede nih. Rame-rame. Itu sebabnya jadi makin membengkak gitu kan. Nah, makanya bank-bank itu pertanyaan saya adalah
apakah bank-bank yang sudah melanggar termasuk Senturi ini, yang selama ini sudah dari 2005 atau berapa mulai jadi pasien khususnya BI itu. Pertanyaannya adalah, apakah kesalahan-kesalahan itu ditindak sesuai dengan aturan main yang ada? Baik secara administratif maupun pidana lapor ke penegak hukum. Ini kan nggak dilaporkan. Yang dilaporkan kepada Presiden, masalah kesulitan krisis, tapi tidak dilaporkan kepada Presiden maupun Wakil Presiden. Ya, bahwa saya harusnya menindak, tapi tidak menindak udah salah. Kemudian masalah bank-bank ini melanggar juga tidak dilaporkan. Tapi seolah-olah saya sudah lapor Presiden, sudah lapor Wakil Presiden. Itu teknik untuk menggeser. Menurut saya tidak boleh seperti itu. Sama dengan misalnya menimpakan tekanan kepada 3 orang. Pak Budi Rohadi sudah almarhum. Ibu Siti Fajriah ya sudah sakit, nggak mungkin diadili. Satu lagi yang ditekankan Pak Budi Mulya, ya dia sendiri sudah terdakwa. Ini kan menurut saya kan aneh juga gitu kan. Membebankan kepada yang sudah tidak berdaya. Nah, pelanggaran-pelanggaran kayak Bank Senturi itu selama ini memang menurut saya itu tidak dilaporkan. Ya. Artinya laporan itu tidak pernah lengkap dan menyesatkan kepada Presiden sekalipun gitu loh. Karena seolah-olah ini begini, ya Presiden bilang ya ambillah tindakan sebaik mungkin. Tapi tidak menjelaskan apa yang sebetulnya sudah ada di penyakit yang ada di dalamnya, kenapa tidak ditindaknya tidak dijelaskan. Ya, kenapa memanfaatkan dengan kata lain, kenapa mesti tunggu memanfaatkan krisis 2008? Harusnya kalau mau ditutup waktu Indonesia belum kena imbas krisis gitu katakanlah, kan sudah ditutup, sudah ditindak. Pertanyaan kenapa nggak ada penindakan? Kenapa tidak ditutup waktu kita masih stabil dan kuat? Nah, ketika krisis terus kesempatan betul. Seperti misalnya itu tadi. Surat-surat bodongnya tadi, dicurahkan mendadak begitu kan? Sehingga duitnya banyak. Mau nyalakan LPS nggak bisa juga. LPS itu cuma melaksanakan apa yang sudah diputuskan, gitu loh. Jadi hal-hal yang baru seperti ini menurut saya ya mesti mendapat perhatian kita. Sekaligus juga kita tahu ya pada hari bailout itu kan memang CAR negatif kemudian naik besar gitu. Itu nggak ada yang baru. Terus terang aja nggak ada yang baru. Itu memang barang busuk yang disembunyikan. Makanya bagi saya heran terus terang aja, Menteri Keuangan sebagai Ketua KSSK bisa mengatakan, lah yang dikemukakan datanya oleh BI itu tidak akurat, betul. Kenapa tidak di stop? Kenapa diikutin aja terus? Ini kan saling lempar, yang ini lemparkan BI nggak data nggak akurat, yang ini ngelemparkan kepada LPS, ini ngelaporkan. Siapa yang buang badan menurut Pak? Kenapa Pak Karwi? Ya, yang buang badan dalam masalah ini. Semuanya coba buang badan kan? Yang ini bilang udah lapor kepada Presiden, lapor kepada kalau lapor terus so what? Iya kan? Lapor itu kan tidak berarti kemudian dosanya digeser kepada Presiden maupun Wakil Presiden karena tugas dan kewenangannya adalah tanggung jawab mereka gitu loh. Saya terus terang aja nggak bisa itu hanya mengatakan sudah lapor. Lapor udah berbuat salah, tetap saja tanggung jawabnya pada mereka. Atau melaporkan kepada LPS, menyalahkan LPS nggak bisa. Dia hanya melaksanakan. Atau buang badan kepada katanya kolektif kolegial. Yang menginginkan sejak semula, kalau kita lihat rekaman-rekaman sejak semula menginginkan, memang Gubernur BI waktu itu menginginkan betul ini bank harus diselamatkan, apapun juga gitu loh. Tidak untuk ditindak, tidak untuk dilaporkan kepada penegak hukum dan sebagainya. Jadi sejak awal, saya pikir saya sangat sependapat lah dengan kesimpulan pimpinan KPK paling nggak dalam dakwaan itu ya, bahwa pemberian FVJP atau bailout secara keseluruhan itu memang satu tidak memenuhi persyaratan, alias pelanggaran hukum, dan atas pelanggaran hukum ini mestinya kan ada yang bertanggung jawab, ya kan? Dan yang bertanggung jawab pada waktu itu adalah Gubernur BI dan KSSK yang membuat keputusan, bukan Presiden, bukan Wapres, bukan LPS, bukan anak buah, gitu loh. Ini yang mesti harus mendapatkan satu lurusan. Sebab kalau waktu itu pimpinan tidak memaksakan gitu, nggak ada masalah. Kalau soal itu krisis, itu saya bilang ya sudah diulang-ulang oleh semua orang bahwa dongengnya itu sama. Saya selalu mengingatkan pada bulan-bulan itu juga, Oktober-November itu, ada upaya juga berbicara bailout mengenai Bank Indofair. Ceritanya di Komisi 11, ini kalau tidak, Indonesia bisa begini, seremnya bukan main. Waktu itu saya katakan sama pimpinan DPR, sama komisi, jangan percaya Pak. Ini profesor, doktor, dan Gubernur BI mengatakan kalau tidak kita nggak bisa clearing internasional, kita dinyatakan begini, nakutin betul. Kalau nggak, jangan percaya, saya bilang itu bohong.
Akhirnya alhamdulillah saya bisa meyakinkan pimpinan DPR dan komisi, diam-diam itu tidak dilaksanakan. Padahal dari ketok 7 di komisi 11. Nggak ada apa-apa, itu ancamannya gombal aja. Tapi coba kalau dikasih, pasti nyanyinya sama. Ini selamat ekonomi Indonesia karena kita keluar 5 triliun, tapi menyelamatkan ekonomi Indonesia. Persis nyanyian. Baik, kita lanjutkan nanti.